Di antara dosa terbesar umat manusia yang namanya sombong. Banyak yang kita tidak sadar tentang penyakit sombong. Namun iblis hanya dengan sifat yang namanya satu sifat kesombongan saja kemudian dijatuhkan ke tempat yang serendah-rendahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan sifat yang pelunggu sami yang terkadang bukan hanya kesombongan saja arak bakhil niki, arak hasad itu, arak irin malik, arak dengki itu, arak ghibah itu, arak fitnah itu. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mangkat meninggal dunia ini, saya mau ingat salah sekali ummati ummati ummati, umat ya Allah, umat ya Allah, umat ya Allah. Andai nak bau dosa salah seluruh umat langan zaman aku ya, langan aku terutus ya Allah, sampai umat lema akhir zaman sedekman ya kiamat niki lamun bau dosa salah umat niki sampunan ya be. Ada satu limpahan ujuk aku basan Rasulullah, limpahan wah dosa salah umat niki tiba aku. Ada di narak satu pun umat klaim ada juru kiamat saya tamu neraka. Ndek kereda selaku umat ini kita meneraka bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndek kemele maka menulahkan cinta Nabi Muhammad tiba pelunggung sami. Maka PR-nya makin lamun ketawa cinta Nabi Muhammad niki ya belik, maka berembentak ada sak cinta niki tidak bertepuk sebelah tangan. Ngangkin Rasulullah wah ngantih niki bibung deh. Wah ngantih Rasulullah. Ya wahai umat, aku cinta jok sida selapuan. Aku rindu jok sida selapuan wahai umat. Saya melihat kebedaitkan tu umat kan Rasulullah sallallahu. Wah ngantih Rasulullah niki. Lagu menonton ngantih Rasulullah nggih. Menonton cinta Rasulullah, menonton rindu Rasulullah, arak dengan dek cinta, arak dengan dek rindu, arak dengan dek melihat bedaitkan je Rasulullah. Berembe cara dek cinta, dek rindu, dek melihat bedait, dek dia gawe sunnah Nabi Muhammad. Mungkin lemun tak tanya niki batur tiang pelunggu sami, lemun tak zahir cinta jok Nabi Muhammad pasti nak kena cinta. Akan tetapi bukti cinta niki harus dibuktikan dalam bentuk jawarih, harus diamalkan. Makanya makna iman niki Nabi al-i'tiqadu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil jawarih. Bun sempurna searan iman niki pertama tekad niki harus matang, harus kena, harus kuat, harus solah, keyakinan maksudnya. Setelah meyakin tekad niki tidak boleh kurang 1% pun keyakinan tekad niki dalam dada niki. Kedua baru diucapkan melalui lisan. Yakin ke Allah Subhanahu wa taala niki Allah zat yang maha satu, yang maha esa, yang tidak berhak disembah kecuali hanya kepada Dia seluruh makhluk ini. Unit dalam hati niki berkeyakinan. Setelah niki untuk ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah diucapkan, tinggal diimplementasikan, tinggal diamalkan. Sudah sejauh mana syahadat niki persaksian pelunggum sami tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala ini nyata di dalam diri.
Sudah sejauh mana persaksian Pulunggum Sami niki meyakini bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki adalah Nabi Pulunggum Sami. Nggih. Ndek tapak kena a'taqidu an la ilaha illallah wa a'taqidu anna Muhammadar Rasulullah. Ndek kena mana? Nabi unin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna aku menyaksikan, yakin, kenapa bersyahadat niki, asyhadu, aku menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala niki yang berhak disembah, tiada Tuhan selain Dia, dan aku bersaksi, aku menyaksikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki adalah utusan Allah. Tentu niki bukan niki tempat untuk kita perjelas tentang masalah syahadah niki. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, yang tiang banggakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Pulunggum Sami niki ada suri tuladan. Karena makin banyak orang-orang yang tertipu dengan amaliyah zahir, akan tetapi kemudian melupakan ibadah-ibadah batiniyah niki. Nabi bahasan beliau, ibadah zahir niki penting, tapi tidak lebih penting dibanding ibadah batin. Dua-duanya penting, bukan tidak penting, harus dijalan bersama-sama dua-duanya. Tapi ketika disuruh untuk memilih mana yang lebih baik, mana yang harus didahulukan, mana dahulukan ibadah batin niki daripada ibadah zahir. Kenapa harus seperti itu? Karena ibadah zahir niki bergantung ibadah batin niki. Ibadah zahir niki bergantung ada ibadah batin niki. Solah ruan pegawaian amal zahir, solah ruan pegawaian niki sembahyang, puasa, haji, solah rukun syarat dia lengkap tergawi, akan tetapi tidak diikuti oleh ibadah batin yang baik niki, maka ibadah zahir niki menjadi sia-sia. Puasa, ngaji, sembahyang, lalu ada tak tahu dia dengan palsu si tengah, ada tak tahu itu jadi dengan palsu si batur. Solah dia pegawai, lagu atin salah niat, maka pegawaian zahir niki jadi lebur. Istilah haba'an mansur, marak model debu yang berterbangan kapas di darat gudang. Karena benarlah kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya selama hampir 11 tahun lebih. Ketika sediman hijrah beliau ke Madinatul Munawwarah, sediman hijrah ini, apakah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah? Saat pertama bahasa para ulama adalah ilmu tauhidnya. Kemudian ilmu ate niki mun ajah si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu adab dan akhlak nikilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datangnya syariat sembahyang, sebelum datangnya syariat zakat, sebelum datangnya syariat haji, sebelum datangnya syariat puasa, Nabi Muhammad ketika di Mekah niki mematangkan sahabat niki agar benar-benar terpatri di dalam dirinya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kemakrifatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian bagaimana agar menata hati ini, karena akan disiapkan dengan ibadah-ibadah zahir lewat ketika dari Madinah, maka harus ditata dulu hati ini agar setiap ibadah zahir ini kelema akan berbuah menjadi buah yang besar setelah tertata hati ini dengan baik dan benar. Makanya para ulama di antara salah satu dosa terbesar manusia, malahan umat manusia, bukan hanya umat Rasulullah, di antara dosa terbesar umat manusia, di mana sebagian besar yang diceritakan di dalam Al-Quran, sejarah-sejarah tersebut di dalam Al-Quran, bagaimana tentang Fir'aun, bagaimana tentang Namrus, bagaimana tentang raja-raja yang dengan pongah dan kesombongan ini diceritakan dalam Al-Quran.
bahasa niki hatta seorang iblis yang dilaknat, sangat dilaknat abadal abidin. Hatta iblis niki Nabi ia terlaknat niki selama-lamanya iblis niki. Jadi Nabi dosa terbesar niki yang namanya sombong. Banyak yang kita tidak sadar tentang penyakit sombong. Jadi apakah sombong niki adalah penyakit? Bukan hanya penyakit. Sombong niki bukan akut wah niki lah. Sombong niki adalah penyakit akut. Sombonglah yang kemudian membuat seorang iblis yang ibadahnya ya Allah ribuan tahun. Iblis niku ibu ya Allah. Ribuan tahun ibadah iblis niki. Nenten wah cuk. Ini tekan girang cuk. Ada zikir bareng suku di majlis ada zikir, okey. Pas sembahyang kalau tak ingat dukun utang sebut sembahyang. Ini masih lupa iblis niki nenten wah lupa saran Allah Subhanahu wa taala. Zikir dan wah petok saran iblis niki. Akan tetapi dengan kesombongan, satu buah kesombongan kemudian yang menurunkan derajat iblis niki. Ketika seorang Adam baru terciptaan, Adam niki baru terciptaan langan tanah. Kemudian iblis niki merasa lebih baik karena sudah diciptakan ribuan tahun sebelumnya dan diciptakan dari cahaya, dari api. Dengan mengatakan saya lebih lama ibadah, saya lebih tua, saya lebih tinggi, saya lebih bagus asal saya. Akan tetapi kemudian iblis niki pun remehan saran kehendak Allah Subhanahu wa taala, aku lebih baik dibanding Adam. Mungkin kena diri si iblis. Aku lebih solah dibanding Adam. Aku lebih pintar dibanding Adam. Aku lebih mulia dibanding Adam. Lamun tak kadu akal kena iblis. Lamun tak kadu akal kena iblis. Wajar aku monek bawian, monek angka ke ibadah, monek angka begawian. Ni solah ni sik tepi nak monek. Wajar lamun kadu akal. Akan tetapi lupa iblis tidak menggunakan iman. Lupa iblis terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha wa yu'adzibu man yasha. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Biang hidayah bisa milik Allah taala hak ni, yang sesatan dengan hak ni. Dengan sekek searang penyakit niki tetolok iblis di tempat sangat rendah searang penyakit sombong. Itulah kita ibu-ibu. Lamun iblis hanya dengan sifat yang namanya satu sifat kesombongan saja kemudian dijatuhkan ke tempat yang serendah-rendahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu bagaimana dengan sifat yang pelunggu sami yang terkadang bukan hanya kesombongan saja searang. Arak bakhil niki. Arak hasad delik tu. Arak irin malik tu. Arak dengki delik tu. Arak gibah delik tu. Arak fitnah delik tu. Terus buat si sombong sakit. Bu pira keluar penyakit ni jari ni. Silau aja. Jadi lamun tak timbang diri, nggih ampura niki, tiang tu tiang juga ampura niki lamun tak timbang diri. Seorang iblis yang hanya ibadahnya itu ribuan tahun hanya dengan satu buah sifat kesombongan itu mampu meluluh lantahkan semua ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bu bagaimana dengan pulunggung sami sauburung kontek? Saya masih girang lupa. Terkadang Senin Kemis bu pongah malik bembu dia penyakit sombong, bembu dia penyakit bakhil, bem malik hasad, bem malik dengki, bem malik gibah dengan, bem fitnah dengan. Bu nerang dia iblis kuadrat tarane deh. Dia iblis kuadrat. Nah, akan tetapi walaupun seperti itu, okay, ya kembali niki iblis bertolak di tempat yang serendah-rendahnya karena tidak mau bertobat. Okay. Arak jalan dekat menonton lagi manusia, arak jalan tapi insyaallah Subhanahu wa taala andai tak berdua sifat samara baru niki lamun tertobat dari teman meninggal dunia aja. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala niki dia ampuni dosa syirik, dosa menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, i'tikad dan pengamalan. Akan tetapi dia terampuni dosa salah lain.
dengan syarat ini tertobat sedek teman meninggal dunia. Uah ke sombong, uah ke hasad, uah ke dengki, uah ke ghibah, uah ke fitnah, uah penyakit-penyakit hati. Seminggu sedek kawan mati bertobat. Ya Allah nyesel, ya Allah ni. Ya Allah nyesel si pelan-pelan. Dia ketobat, langsung tobat nasuha, langsung salat tobat, langsung dia lo mandi, langsung selesai. Qaddarullah dia seminggu bu meninggal. Lamun tuah tobat ja insyaallah innallaha ghafurur rahim. Tampuni si Allah Subhanahu wa taala. Cuman pertanyaannya adalah nama bahasan para ulama lamun tahu bahwa di antara salah satu penyakit paling belik niki adalah yang namanya sombong, di mana sombong niki menghancurkan umat-umat terdahulu karena sombong. Firaun sombong karena ngaku diri nenek. Seorang saya Malik niki Namrus niki sombong semua sampai Kan'an, kemudian yang semua pokoknya raja-raja yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama Nabi bahasa ada 4 niki sumber kesombongan. Ada 4 niki sumber kesombongan, lamun tadi hati-hati, lamun tadi kadu ilmu bisa jadi terik jelek sifat sombong niki. Saat pertama Nabi bahasa para ulama hati-hati ketika ziyadatul mal. Sumber kesombongan niki adalah ziyadatul mal ini saat pertama. Ketika berombok duwe bandel, ketika berombok harta, ketika berombok kepeng yang perlu satu. Ini kan sampai berdua kepeng jak nampak biasa, sempeda, cara biasa. Lagu le muntah berdua kepeng 100 juta lain jaya. Berdua kepeng 500 juta, entah kelalu ngaji entah apa tergaduh. Niki pada pejampang keruci keter niki. Lalu kesampan keruci keter. Ni mobil bergaduh entah buat mana bahaya niki nggih. Terkadang ziyadatul mal niki bertambahnya harta niki lamun dek berdua ilmu akan terjadi yang namanya sifat sombong. Itu sugihan soal ditekan dalam di media sugihan beda itu paling dulu. Nggih. Masa miskin-miskin jak mudia tahu. Di media berdua kepeng luwih terkadang sebagian masyarakat niki penghormatan ini tergantung uang. Dia ngepek kepeng ni kena. Jadi merasa diri dihormati, akhirnya lahirlah kesombongan. Maka bagaimana caranya agar ziyadatul mal niki tidak menghadirkan kesombongan? Berombon harta niki ada tak jadi sombong. Maka di antara salah satu ada yang namanya hukum zakat, ada yang namanya infak, sedekah. Sesungguhnya ketika kita berbagi zakat, ketika kita bersedekah, berinfak niki sesungguhnya untuk meluluhkan kesombongan niki. Bahwa sesungguhnya harta niki ndak napa itu nyepe. Niki adalah titipan. Dan di dalam titipan harta niki arah hak dengan. Hatta pada harta sehalal cara terdawit. Jadi tanya seharam, haram dah selesai wah. Di dalam harta yang halal yang pelogam sami dapatkan niki ada hak orang lain. Kalau yang haram dah ada, sudah jelas haram dia. Sehalal pun masih ada hak dengan sa lain. Jadi dalam harta sehalal niki lamun tadi gawe peng hak dengan niki, maka akan ada sesuatu yang haram niki. Karena mun ketinggalan hak fakir miskin. Mun tinggalan hak anak yatim, mun tinggalan hak lembaga-lembaga pendidikan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan dunia niki dalam bentuk harta yang banyak, maka jangan lupa. Sampunan jangan lupa kemudian untuk banyak berbagi. Banyak berbagi. Lamun marak niki insyaallah selamat. Lagu lamun dek marak niki, maka harta nikilah yang kemudian lemak ya seri berat timbangan di jero akhirat. Niki sak pertama sumber kesombongan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hormati, kemudian sumber kesombongan saat kedua adalah ziyadatul mansib. Api kena niki ziyadatul mansib ini kalah bertambahnya kedudukan.
Pas dia jadi rakyat biasa, dia biasa dah. Dia menjadi kadus beda dan tokol. Nggih. Dia menjadi kepala desa beda dan tokol. Dia menjadi camat, bupati, jadi pejabat beda dan tokol. Yang seharusnya dengan miskin ramah biasa-biasa, berbeda tentang ngerawas kan. Dia malah jadi pejabat. Harus jaga. Niki jaga. Jadi apakah boleh kemudian kita mempunyai jabatan? Itu boleh. Malahan terkadang di dalam Islam niki, di dalam bab imarah niki, malahan ada kewajiban kita untuk menjadi pejabat ketika niatnya untuk memperbaiki umat. Akan tetapi ketika jabatan niki semakin tinggi, seharusnya ilmunya juga semakin tinggi. Ketika jabatan niki semakin tinggi, maka tawaduknya juga semakin bawah. Alamun marak niki cara silak jadi pejabat, okay? Silak jadi dengan sugih, akan tetapi kadu ilmu ukuran yang pas dan baik, agar kemudian tidak hinggap penyakit sombong niki di dalam diri. Sombong niki adalah penyakit yang sangat halus, ibu-ibu nggih. Dakak tak tiang pelunggung sami kok andek apa sombong. Andek kak misal niki nggih pelunggung saya dah. Andek kabeh sombong dengan wah pameranan harta sombong wah nok. Andek kabeh sombong wah noh. Bersedekah luwe-luwe. Iya wah sombong jadi ada dendam dari dia. Nggih. Kemudian saya ketelu yang menjadi sumber kesombongan ini adalah ziyadatul ilmi. Sumber kesombongan ziyadatul ilmi. Bertambahnya ilmu. Jadi paran bertambahnya ilmu niki dia pinak jadi sombong. Bertambahnya ilmu, lamun tanda ikutin dengan tawadhu, lamun tanda ikutin dengan pemahaman yang baik, ilmu niki terkadang pinak itu jadi dengan sombong. Nggih, niki adalah cobaan tuan guru masih deliki masalah atau hukum searah le masyarakat. Jadi nggih, jadi dikala nuntut ilmu jadi bahaya kan. Lamun memang bertambahnya ilmu niki menjadi sumber kesombongan, berarti dia kembali lalu ngaji, lebih bahaya banget. Kewajiban pelunggung harus tetap menuntut ilmu sampai mati soal. Jadi walaupun bertambahnya ilmu tiang pelunggung sami harus tidak diikuti dengan ilmu tawadhu. Bertambahnya ilmu diikuti dengan ilmu ikhlas. Bertambahnya ilmu diikuti dengan ilmu tawakal. Bertambahnya ilmu diikuti dengan ilmu sabar. Bertambahnya ilmu diikuti dengan ilmu istislam. Bertambahnya ilmu diikuti dengan keadaan-keadaan yang tidak kemudian kita anggap akhir ini lebih baik dibanding orang lain. Ilmu niki bisa menyelamatkan, tapi kalau tidak hati-hati, ilmu niki lah yang akan menjerumuskan yang belum dosa. Niki saya kata dulu. Kemudian saat terakhir, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hormati, sumber kesombongan saat keempat niki dalam menteri hati-hati adalah ziyadatut ta'ah, bertambahnya ketaatan. Dan nikilah terbukti yang ada pada iblis. Dia taat ribuan tahun, menganggap diri lebih suci dibanding Adam saat baru diciptakan. Pacu sembahyang tahajud, pasu puasa, pasu dia sembahyang berjamaah, akan tetapi kemudian menganggap orang yang tidak berjamaah niki tidak lebih mulia. Menganggap orang yang tidak berpuasa niki mengatakan saya lebih mulia dibanding yang tidak puasa. Menganggap dirinya niki lebih mulia dibanding orang lain. Jadi sesungguhnya malah bahasa para ulama, ilmu samun perajahan niki, ilmu samun perajahan niki sesungguhnya khitabnya kepada siapa? Khitab niki tunjukannya kepada siapa? Ilmu samun perajahan niki sesungguhnya adalah khitabnya kepada pelunggung, kepada diri kita sendiri. Bukan kita belajar ilmu agama kemudian untuk mengkhitab orang lain. Kita belajar ilmu agama untuk menilai perjalanan orang lain. Kita belajar ilmu agama untuk menilai ibadah orang lain. Kita belajar ilmu agama untuk menilai mana yang baik dan buruk di orang lain itu. Kita lalu ngaji, kita menuntut ilmu untuk diri kita sendiri.
Bapa-bapa dia dek sombong, adik cerita dia dek sombong. Ya kena. Dia bisa kena, adik bisa kamu dia dek sombong, dia kena dengar. Ya tak ada ganggu ya. Dalam agama ni kenapa ni? Baju-baju pada sembahyang, ada cerita baju sembahyang. Dia dek, kamu di masa sembahyang, buat sembahyang kamu beli sekengan. Berarti dia belajar ilmu untuk menilai dan mengkhifat orang lain. Terus bagaimana jadi pengamalian amal ma'ruf nahi munkar? Ini panjang penjelasan balik. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa lam yastati' fa bi lisanihi, fa lam yastati' fa bi qalbihi. Panjang lagi penjelasannya. Ada tupoksi tersendiri memang dalam tiap belajar tentang ilmu syariat Islam niki dengan baik, kafah dan sempurna. Tapi secara umum ada 4 niki yang namanya sumber kesombongan niki untuk dia hati-hati. Lamun pelungkum sami teican lawek kepen, maka hati-hati. Tolok kepen niki ada cari tekican sombong, ada jadi sumber kesombongan. Tolok di sesuatu sak pasti solah terhadap si Allah Subhanahu wa taala. Andin pelungkum sami berombok jabatan, maka jabatan niki kadung berkhidmat, bukan untuk menyombongkan diri kepada sesama makhluk. Ada tak pelungkum sami teican si Allah Subhanahu wa taala berombok ilmu, maka ilmu niki untuk menundukkan pelungkum sami, menambah kebaktian dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membanding-bandingkan antara ilmu saya dengan ilmu orang itu, bukan untuk membandingkan antara ilmu si A dengan ilmu si B. Maka niki akan terjadi kesombongan. Ilmu yang ketiga, yang keempat adalah hati-hati dengan ketika pelungkum sami ringan tiican ada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah ketaatan niki untuk pelungkum sami, untuk muhasabah yang pelungkum sami. Jangan kemudian ketaatan itu kita ukur dengan ketaatan orang lain. Jangan kita ukur ketaatan kita itu dengan ketaatan orang lain. Maka kalau marak meneh bahaya lawan peparan dia lebih solah dibanding orang lain. Nggih, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hormati, mudah-mudahan apa yang sampaikan niki bermanfaat khususnya kepada tiang pribadi.